Pemirsa, mengisi libur Lebaran, ribuan pengunjung padati wisata air di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, jumlah pengunjung di hari ketiga Lebaran mencapai 4.000 orang. Ribuan pengunjung padati lokasi di wisata air Transera Waterpark di kawasan Harapan Indah, Desa Setia Asih Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Wahana kolam ombak bergoyang menjadi favorit para pengunjung yang datang dari wilayah Jabodetabek. Menggunakan ban, mereka seakan merasakan sensasi goyangan ombak di lautan. Di lahan seluas 6 hektar lebih ini, para pengunjung dapat menjajal beragam permainan air yang seru dan pacu adrenalin seperti seluncur air. Bahkan bagi yang membawa anak-anak, kolam anak juga menjadi sasaran. Meskipun cuaca panas, pengunjung pun tetap senang demi bisa mengisi waktu berlibur bersama keluarga. Wahana airnya lumayan banyak, Pak. Ada seluncuran airnya banyak, terus ada kolam ombaknya juga, terus ada perosotan rainbow-nya. Warga Jabodetabek ya, terutama Jakarta dan Bekasi yang terdahulu, yang nggak mudik, liburannya nggak jauh-jauh ke Transera Waterpark. Pengunjung terakhir itu di hari kedua mencapai hampir 3.000. Ya, hari ini sedang meningkat, kemungkinan besar bisa sampai 4.000 hari ini. Tak hanya di area basah, pengunjung juga antusias menjajal zona kering seperti Tanggaloma Rainbow, kebun binatang, museum sejarah Islam, serta bioskop Trade the Movie. Sementara di libur Lebaran, harga tiket masuk relatif terjangkau dari Rp90.000 hingga Rp130.000. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Pemirsa, jelang puncak arus balik, kepadatan serta antrian kendaraan sudah mulai terlihat di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Iya, volume kendaraan pemudik yang menuju ke Pulau Jawa akan diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari ini dan Senin esok. Menjelang puncak arus balik, sejumlah kendaraan sudah mulai terlihat memadati antrian kendaraan di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Terpantau sejak pagi, petugas pelabuhan mulai disibukkan dengan aktivitas sejumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4, roda 2, dan juga bus-bus pengangkut penumpang yang akan melakukan penyeberangan menuju ke Pulau Jawa. Berdasarkan prediksi dari PT ASDP Bakahuni Lampung terkait dengan lonjakan dan juga puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada hari Minggu dan hari Senin yang akan datang, di mana bertepatan dengan berakhirnya masa cuti libur bersama Hari Raya Idul Fitri. Perlu diketahui, selama periode arus balik tahun ini, PT ASDP menerapkan kebijakan bagi para pengguna jasa yang telah memiliki tiket sejak jauh-jauh hari untuk jalur penyeberangan Merak Bakahuni dan ke Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, yakni menghapus pemberlakuan tiket kadaluarsa yang berlaku 24 jam sejak pengguna jasa ini melakukan check-in di pelabuhan. Hal ini sebagai langkah antisipasi dari PT ASDP atas ketidaknyamanan pemudik yang terjadi pada arus balik kemarin. Jadi untuk para pemudik ini tidak perlu khawatir tiketnya akan hangus begitu jika nantinya pada puncak arus mudik mengalami kemacetan serta antrian di jalur menuju ke pelabuhan. Dari Pelabuhan Bakahuni Lampung, Muharlin Rama Ramadona, Andri Setiawan, Anyis melaporkan. Sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta ramai dipadati para pemudik yang kembali ke Jakarta. Diperkirakan total 80.000 orang telah datang dari berbagai daerah. 3 hari setelah Lebaran, puluhan ribu penumpang arus balik ini memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebagian warga memilih kembali ke Jakarta lebih awal untuk menghindari kepadatan dan lonjakan tiket pesawat. Hingga Sabtu malam diperkirakan total 80.000 lebih penumpang kembali ke Jakarta dan 69.000 lebih penumpang berangkat ke daerah lain. Sementara ada 999 penerbangan terjadi. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 15 April mendatang dengan total penumpang diperkirakan lebih dari 190.000 per hari. Untuk menjaga keamanan, 7.000 personel gabungan juga diterjunkan. Di antaranya aviation security atau petugas keamanan TNI Polri hingga petugas pelayanan. Antrian kendaraan mengular hingga terjadi kemacetan di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kemacetan terjadi diduga akibat tingginya volume kendaraan dan kondisi jalan yang curam.
Ya pemirsa, jelang arus balik Lebaran 2024 untuk situasi arus lalu lintas di jalur arteri selatan saat ini terpantau padat. Dari pantauan kami di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat memang beberapa kali terjadi kemacetan. Antrean kendaraan ini dari arah Ciawi kami pantau menuju ke arah Bandung memang terlihat mengular bahkan mencapai lebih dari 10 km. Dan memang untuk penyebab dari kemacetan ini salah satunya dikarenakan tingginya atau volume kendaraan yang melintas ini cukup padat atau tingginya volume kendaraan dari para pemudik yang hendak pulang ke kota rantauannya masing-masing dari kampung halamannya. Selain itu untuk penyebab kemacetan ini memang situasi atau kondisi jalur sepanjang jalur Lingkar Gentong ini terlihat cukup curam ataupun rawan dikarenakan ada beberapa tanjakan dan juga turunan serta tikungan yang tajam. Nah pemirsa, memang ada beberapa titik di sepanjang jalur selatan yang memang kerap kali terjadi kemacetan setiap tahunnya di masa arus balik. Untuk titik yang pertama ada di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk titik yang kedua ada di kawasan Malambong. Titik yang ketiga ada di kawasan Lewo, kemudian ada di kawasan Limbangan dan juga ada di kawasan Nagrek. Dan memang situasi arus lalu lintas ini akan diberlakukannya sistem rekayasa arus lalu lintas oleh pihak kepolisian, yakni sistem satu arah atau one way sepenggal. Namun untuk one way sepenggal ini akan diberlakukan oleh pihak kepolisian ini bersifat secara situasional. Artinya tidak ada jam-jam khusus di mana diberlakukannya sistem one way ini. Sementara itu pemirsa dihimbau untuk masyarakat ataupun pemudik yang hendak melintas tandakan dan juga turunan yang begitu curam, jadi dihimbau untuk masyarakat agar tetap berhati-hati. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Faisal Renaldi, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ya, sementara stasiun Pasar Senen terpantau dipadati calon penumpang Sabtu malam. Selain para penumpang arus balik, masih ada juga warga yang mudik. Pemirsa, memasuki 3 hari pasca Lebaran 2024, situasi terkini di stasiun Pasar Senen masih ramai pemudik maupun penumpang. Terpantau area tunggu dipenuhi oleh calon pemudik yang akan pergi ke tujuan mereka masing-masing. Dari mereka banyak membawa bawaan seperti tas jinjing, tas ransel dan juga koper. Dan per hari ini akan ada lebih dari 23.000 penumpang yang akan pergi dari stasiun Pasar Senen menuju ke kota masing-masing atau ke kampung halaman mereka masing-masing seperti Tegal dan juga Surabaya. Mereka yang memilih mudik per hari ini dikarenakan kehabisan tiket yang akan pulang sebelum Lebaran. Dan juga sementara itu per hari ini sudah ada arus balik dari penumpang yang akan tiba ke Jakarta, yaitu ke stasiun Senen maupun stasiun-stasiun Jakarta lainnya. Dan terpantau ada lebih dari 46.000 penumpang yang akan kembali ke Jakarta. Pemudik mengaku pulang lebih awal atau di hari ini dikarenakan sudah ada aktivitas di tempat kerja mereka masing-masing. Dan puncak arus balik moda transportasi kereta ini diperkirakan akan terjadi pada 15 April 2024. Dan secara total atau keseluruhan akan ada 600.000 penumpang yang akan turun atau tiba di stasiun-stasiun Jakarta pada periode arus mudik kali ini. Dari Jakarta, Nisa Saib, Yudi Richard, iNews melaporkan. Ribuan pemudik asal Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai memadati stasiun Bandung sejak Sabtu pagi. Dalam satu hari ada 18.600 pemudik yang tiba di stasiun Bandung. Sebaliknya, pemudik yang kembali daerah asalnya berjumlah 15.000 orang. Memasuki puncak arus balik libur Lebaran, stasiun Bandung terus dipadati para pemudik yang kembali maupun berangkat. Dalam satu hari ada 18.600 pemudik. Para pemudik yang tiba di stasiun Bandung mayoritas berasal dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebaliknya, pemudik yang ingin kembali ke arah stasiun Gambir, Jawa Tengah dan Jawa Timur diperkirakan mencapai 15.000 orang. Total keseluruhan yang datang menuju wilayah 22 Bandung ada di 18.861 yang turun di 11 stasiun yang melayani penumpang. KAI 22 Bandung menyiapkan sebanyak 365.692 tiket selama masa angkutan Lebaran dari tanggal 31 Maret sampai dengan 21 April 2024. Hingga kini masih banyak juga masyarakat yang melakukan mudik setelah libur Lebaran. Diperkirakan puncak arus balik di stasiun Bandung akan terjadi hari Minggu ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.
Pemirsa, selain kereta api jarak jauh, lonjakan penumpang juga terjadi di kereta api jarak dekat atau kereta rel listrik KRL komuter lain relasi Yogyakarta-Solo Palor. Iya, sebanyak 23.000 orang lebih pengguna transportasi KRL membludak di stasiun Tugu Yogyakarta dan menyebabkan antrian panjang dan berdesak-desakan. Ribuan pengguna kereta jarak dekat atau KRL relasi Jogja-Solo Palur memadati stasiun Tugu Yogyakarta. Para penumpang ini pun mengantri dan berdesak-desakan menuju peron kereta. Umumnya, para pengguna KRL merupakan wisatawan yang akan berlibur di kawasan Malioboro maupun warga antar kota untuk bersilaturahmi menemui sanak saudara di sekitar Yogyakarta. Meskipun harus berdesakan, namun pengguna KRL juga mengaku tetap menikmati perjalanan karena menggunakan KRL nilai lebih cepat sampai kota tujuan. Liburan juga sekalian silaturahmi ke keluarga dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Kalian jalan-jalan ke Malioboro mungkin, Pak? Oh, pasti. Ini dari mana pastinya? Dari Solo. Karena nggak ribet sih, langsung aja lewat aplikasi. Jadi suasana ininya di dalam sesak. Iya, sesak. Sangat penuh sekali, sesak-sesakan. Tapi tetap dinikmati atau gimana tuh? Ya, dinikmati karena sudah niat. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang, KAI Komuter menambah layanan perjalanan KRL relasi Jogja-Solo Palur. Dari sebelumnya 24 perjalanan menjadi 30 perjalanan dengan rata-rata penumpang mencapai 23.000 hingga 25.000 orang lebih per hari. Diprediksi jumlah penumpang KRL akan mengalami puncaknya pada akhir pekan ini. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Antisipasi kemacetan akibat mobil mogok, disiagakan petugas ganjal ban mobil di jalur menanjak kawasan wisata Solo-Solo Borobudur. Sementara di Gunung Kidul, Yogyakarta, warga membuat relawan dorong motor di tanjakan Celongop. Petugas di tikungan Irung Petruk segera mengganjal ban minibus yang mogok saat melintas di tanjakan curam Desa Genting Cepogo, Boyolali. Tak hanya mengganjal, petugas pun membantu mendorong kendaraan untuk bisa melintasi tanjakan dan tikungan tajam. Sejak awal arus mudik, Polres Boyolali menyiagakan petugas di lokasi ini karena banyaknya pemudik dan wisatawan yang tidak mengenal kondisi jalan. Petugas mengimbau pengguna jalan berhati-hati dan mengecek kendaraan sebelum digunakan untuk bepergian. Kami mengimbau kepada pemudik yang mengarah ke jalur Selo Cepogo, karena jalur di sini jalur berkelok dan kemudian cukup naik. Kami mengimbau pengguna jalan selalu mentaati peraturan di jalan raya, kemudian sebelum berangkat cek kondisi kendaraan dulu, terutama rem. Sementara di tanjakan Celongop, Gedang Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta, sejumlah warga menjadi relawan di tanjakan sepanjang lebih dari 2 km. Relawan ini siaga karena banyak pengendara yang kecelakaan akibat tak kuat menanjak. Rencananya, mereka akan siaga mulai dari H-3 Lebaran sampai H+3 Lebaran. Dari Boyolali, Jawa Tengah dan Gunung Kidul, Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan kendaraan terjebak macet di jalur Pantura sepanjang 1 km. Selain tingginya volume kendaraan, kepadatan arus ini juga disebabkan sejumlah persimpangan yang mempertemukan arus. Kepadatan gelombang arus balik ini terjadi mulai jalur Pantura Klangenan hingga Pantura Palimanan Kabupaten Cirebon Sabtu malam. Ribuan kendaraan yang didominasi roda 4 pribadi dan sepeda motor hanya bisa berjalan merayap dengan kecepatan maksimal 10 km per jam. Volume kendaraan pemudik arus balik ini meningkat hingga 50% dari hari sebelumnya. Selain tingginya volume kendaraan yang terus mengalir, kepadatan arus ini juga disebabkan adanya sejumlah persimpangan yang mempertemukan arus dalam kota dan jalur Pantura. Bahkan kepadatan diperparah akibat adanya putar balik warga lokal Cirebon di persimpangan 4 Palimanan. Guna mengurai kepadatan di persimpangan, petugas kepolisian melakukan rekayasa dengan buka tutup manual di lampu merah Palimanan dan memprioritaskan dari arah Jawa Tengah yang mengarah ke Jakarta. Jadi melakukan rekayasa secara manual, kita berlakukan 2 arah berlawanan dengan bergantian.
Jadi kita tutup arah yang dari Jaya menuju Bandung, kita arahkan dari Jaya menuju ke Bandung itu kita arahkan belok kiri menuju Jateng untuk putar balik supaya jalur ini aman untuk dilalui. Diperkirakan gelombang volume arus kendaraan pemudik motor akan terus meningkat hingga hari Minggu ini memasuki puncak arus balik. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, Ainis melaporkan. Pemirsa, satu keluarga yang terdiri dari belasan anggota keluarga melakukan perjalanan mudik menggunakan mobil box pick up. Ya, pemudik mengaku hal ini dilakukan karena membawa barang yang cukup banyak ke kampung halaman. Perjalanan pulang kampung menjadi hal menyenangkan karena bisa bertemu keluarga tercinta. Keselamatan perjalanan menggunakan transportasi yang aman tentu harus menjadi prioritas utama saat menuju kampung halaman. Namun keluarga pemudik yang satu ini nekat mengambil resiko dengan melakukan mudik bersama 14 anggota keluarganya menggunakan mobil box pick up. Pengemudi mobil box menyatakan hal itu dilakukan karena banyaknya barang yang dibawa saat melakukan perjalanan mudik. Selain sejumlah orang dewasa, terdapat juga anak-anak bahkan bayi yang diangkut dalam mobil box ini. Kenapa pakai mobil ini, Pak? Karena biasa kalau dari kampung kan biasanya dibawain barang banyak gitu, jadi muat gitu kan. Kalau pakai mobil kecil kan nggak muat gitu. Mas Kuri mengaku dalam perjalanan ia kerap beristirahat dan tidak memaksakan diri jika sudah lelah. Namun dengan penambahan pergerakan mudik hingga 193 juta jiwa di tahun 2024, sudah semestinya diawasi dengan ketat pemerintah demi menjamin keselamatan pemudik. Dari Subang, Jawa Barat, Esra Ambarita, Dede Rudi, Ainis melaporkan. Pemirsa, 5 orang pengungsi Rohingya di Kabupaten Aceh Barat Aceh kabur dari lokasi penampungan sementara di Komplek Kantor Bupati Aceh Barat. Bahkan satu orang wanita di antaranya kabur saat malam takbiran Lebaran. Lima orang pengungsi Rohingya kabur dari tenda lokasi penampungan sementara di komplek belakang kantor Bupati Aceh Barat Aceh. Kelima pengungsi tersebut terdiri dari 4 pria dan 1 wanita. Sang wanita kabur saat malam takbiran, sementara 4 rekannya diketahui menghilang dari penampungan Rabu dini hari. Kaburnya kelima pengungsi Rohingya ini pertama kali diketahui petugas logistik saat hendak membagikan makanan. Diduga pengungsi Rohingya ini sudah merencanakan kabur saat jam ganti shift petugas penjagaan. Yang pertama itu kabur itu ketika malam takbiran. Sementara yang besoknya tanggal 11 dini hari itu ada 4 orang yang kabur. Sebenarnya kita udah di dalam lingkup sendiri itu udah melakukan patroli persisipan. Kini tersisa 70 orang pengungsi Rohingya, diantaranya 27 perempuan dan 36 laki-laki. Sementara agar tak ada lagi etnis Rohingya yang kabur, petugas memperketat penjagaan di lokasi penampungan sementara. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, mengisi waktu libur Lebaran, Anda bisa menyaksikan Festival Balon Udara Tradisional. Ya betul sekali Mega, tak perlu jauh-jauh ke Kapadokia Turki untuk bisa menyaksikan warna-warni balon udara. Sebab balon udara bisa Anda jumpai dengan mudah di Wonosobo, Jawa Tengah. Bukan di Kapadokia, Turki, puluhan balon udara yang menghiasi langit ini ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Hasil kreasi sejumlah warga desa Karangluhur, Kecamatan Kertek. Beragam balon udara warna-warni ini diterbangkan di lapangan desa, yang merupakan rangkaian festival balon udara tradisional di Kabupaten Wonosobo. Menerbangkan balon udara sudah menjadi tradisi warga Wonosobo untuk memeriahkan Lebaran. Agar tidak terjadi penerbangan liar dan dapat membahayakan penerbangan, balon udara ditambatkan dengan ketinggian maksimal 150 meter. Penerbangan balon udara ini menjadi momen yang dinantikan dan menjadi atraksi wisata tahunan.
Pelaksanaan penerbangan balon udara tradisional ini mampu menarik animo ribuan pengunjung. Tak hanya dari Wonosobo saja, pengunjung juga datang dari sejumlah daerah. Pengen ngeliat, soalnya di Batam juga nggak ada, pengen tahu gitu. Soalnya lihat di sosmed, pengen lihat langsung. Kapadokia lokal. Gimana Mbak kesannya dengan adanya festival balon? Bagus, menarik, buat dikunjungin orang-orang. Kan jarang juga ada di mana-mana. Ada teman-teman pecinta balon agar tidak menerbangkan secara liar. Makanya di tahun ini kita selenggarakan sampai 10 hari berturut-turut sejak hari kedua Lebaran. Ini kalau ruang yang saya kira cukup banyak. Bahkan satu hari itu ada 4 lokasi. Dalam kegiatan tahun ini terdapat 14 lokasi penerbangan balon udara tradisional yang pelaksanaannya bergantian sejak tanggal 11 April dan puncaknya pada 21 April mendatang di alun-alun Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, taman rekreasi dan bermain di kawasan Ancol, Jakarta Utara menjadi sasaran pengunjung saat berlibur bersama keluarga. Ya, kini terdapat 32 wahana baik untuk anak-anak maupun orang dewasa yang seru, bahkan dapat memacu adrenalin. Tempat rekreasi dunia fantasi Dufan di kawasan Ancol masih menjadi tempat favorit para pengunjung untuk mengisi waktu liburan. Selalu berinovasi, taman hiburan terbesar dan pertama di Indonesia ini kini memiliki 32 wahana baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Siapapun pastinya antusias jika berada di sini. Saat masuk menjelajah arena dunia fantasi, para pengunjung langsung dapat melihat dunia kartun. Di sini terdapat ontang-anting yang paling disukai anak-anak karena bisa bermain terbang-terbangan. Tak sekedar bermain dan berwisata, pengunjung juga dapat mengenal keberagaman budaya dunia saat menaiki perahu menjelajahi istana boneka bergaya Eropa klasik. Ya pemirsa, saat ini saya sedang menaiki wahana Istana Boneka nih. Yang dimana di Istana Boneka ini kita bisa melihat berbagai boneka yang lucu-lucu yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Selain itu, wahana bermain seperti di film Hollywood, Ice Age juga menjadi favorit karena dapat merasakan sensasinya juga menggunakan perahu. Gak lengkap rasanya jika main ke Dufan tanpa mencoba wahana yang ekstrim nih. Nah, kali ini saya ingin mencoba wahana halilintar. Yuk ikuti saya. Dan gak lengkap rasanya jika tak menjajal permainan dewasa yang memacu adrenalin, salah satunya halilintar. Karena yang pasti kan wahananya itu banyak banget ya Kak, jadi banyak pilihan, banyak opsi yang kayak kita suka yang ekstrim-ekstrim atau yang biasa-biasa aja. Jadi kita apalagi ngajak teman-teman nih ramean kan seru banget ya, segeng-geng sama besti-besti. Ya kan? Puas bermain di daratan, kini saatnya merasakan sensasi basah-basahan menjajal arung jeram. Berkonsep layaknya sungai di alam bebas yang pastinya seru dan menantang. Dengan teknologi pompa yang mengalirkan air hingga 1000 liter per detik dan jeram buatan sepanjang 320 meter mampu membuat pengunjung merasakan sensasi menaiki arung jeram sungguhan. Mengisi libur Lebaran, Ancol menggelar Festival Raya Kemenangan yang menghadirkan beragam acara menarik mulai dari Ultraman Live Show hingga konser musik pantai. Dari Jakarta, Anggita Maura, Wildana Aulia, iNews melaporkan. Sementara hingga malam hari, kawasan wisata Ancol masih dipadati oleh para wisatawan yang menghabiskan libur Lebaran. Nah, diprediksi jumlah pengunjung mencapai 800.000 untuk periode Lebaran 2024. Ya pemirsa, kawasan wisata Ancol masih menjadi destinasi favorit bagi warga yang menghabiskan libur Lebaran. Tercatat lebih dari 82.000 warga yang sudah memadati kawasan Ancol. Diprediksi akan ada sebanyak 800.000 warga yang akan menghabiskan liburan di Ancol selama periode libur Lebaran 10 hingga 21 April 2024. Mayoritas warga-warga pada memilih untuk berlibur di sekitaran bibir pantai, hanya sekedar menggelar tikar, kemudian bermain air, bermain pasir, dan memang dari
pihak Ancol juga menyediakan berbagai acara, diantaranya ada acara konser musik yang diisi oleh musisi ternama dari ibu kota. Kemudian juga dari pihak Ancol menyediakan center parkir, yang artinya para pengunjung dilarang untuk membawa masuk kendaraannya agar bisa menikmati sepanjang beberapa jalur ataupun beberapa rute Ancol dengan pejalan kaki. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Jemi Yaisin, iNews melaporkan. Nah, pemirsa dan juga Mega sejenak melepas penat di alam terbuka dan melakukan kegiatan luar ruangan yang mengasyikkan bisa Anda nikmati nih di Wisata Alam Pasir Langlang, Panyawangan, Purwakarta, Jawa Barat. Iya betul sekali Angel. Nah ini mulai dari berjalan-jalan hingga berkemah di tengah hutan pinus menciptakan kenangan tersendiri. ...23 km dari pusat kota Purwakarta, saya menghirup segarnya udara di tengah pohon pinus. Sepertinya berjalan-jalan dan bermalam di sini menarik pemirsa. Ikuti perjalanan saya yuk. Wisata Alam Pasir Langlang di kawasan wisata Perhutani Bandung Utara memanjakan wisatawan dengan hembusan udara segar dan pemandangan pohon pinus dibalut kabut yang membuat suasana semakin syahdu. Cocok nih untuk menghabiskan libur lebaran. Di sini wisatawan disuguhkan beragam kegiatan outdoor seperti menikmati berjalan di jembatan gantung, berkemah, dan bermain flying fox. Nah, pemirsa, saya akan mencoba salah satu aktivitas outdoor yang bisa dilakukan di sini, yaitu flying fox. Wow, tinggi banget. Keamanan pasti terjamin. Pengunjung tinggal menikmati indahnya hutan dari atas serta hangatnya interaksi keluarga maupun kerabat yang berkemah. Pemirsa, selain flying fox, ternyata di sini juga bisa berkemah. Tapi karena saya tidak membawa peralatan berkemah, ternyata di sini bisa disewa. Coba kita tanya, boleh ngobrol sebentar? Ya. Bisa sewa tenda di sini ya? Bisa. Oh bisa. Ini saya nggak bawa apa-apa nih, tapi bisa disediakan di sini. Bisa, ada Oke, harganya berapa? Harganya itu 250.000 udah. Tinggal masuk Tinggal masuk ke tenda. Oke, udah. Pasang bongkar sama saya. Semalam ya? Bongkar pasang? Sama saya. Oke, gas. Kita berkemah. Berkemah di sini kegiatan yang wajib Anda coba. Ditemani rintik hujan semakin menciptakan kenangan yang melekat. Nah, jika tidak ingin bermalam, Anda cukup membayar Rp10.000 untuk berkemah di kawasan hutan di Desa Pasir Muncang, Kabupaten Purwakarta. Kawasan wisata ini beroperasi mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Mengakhiri hari saya dengan sepiring mie rebus di antara kabut hutan pinus. Dan tempat ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan terbaik bagi Anda yang ingin melepas penat dari riuhnya kota. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Galuh Pandu, Raga Firdaus melaporkan. Ya pemirsa, pernahkah Anda membayangkan rasa pedas cabai bertemu manisnya buah stroberi? Wah seru ya Angel. Nah ini sebuah rumah makan di Tasikmalaya menyajikan nasi liwet khas Sunda dengan sambal stroberi. Rumah makan ini pun menjadi favorit para pemudik. Berlokasi di Jalan Raya Malangbong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, restoran yang satu ini dikenal menyajikan masakan khas Sunda. Salah satunya nasi liwet, lengkap dengan lauk ayam dan ikan peda, lalapan serta sambal stroberi yang kaya akan rasa. Rumah makan ini menyajikan konsep ruang terbuka, dilengkapi dengan kolam ikan yang memberikan kesan sejuk ditambah pemandangan alam yang memukau. Nasi liwet dengan sentuhan buah stroberi menjadi favorit pengunjung di sini. Dipadukan dengan lauk pauk seperti ayam goreng, tahu, dan tentunya sambal stroberi menambah kenikmatan rasanya. Menambah kenikmatan sambal stroberinya. Luar biasa. Dan yang menarik, di sini juga ada minuman jus stroberinya. Kita cobain juga ya. Harga makanan ditawarkan pun cukup terjangkau. Mulai dari Rp65.000, Anda bisa mencicipi kuliner unik khas Bumi Parayangan. Pangandaran pasti mampir sih. Soal rasanya gimana, Mbak? Rasanya ya enak ya, seperti masakan Sunda pada umumnya. Gitu. Harganya itu ya
relatif terjangkau ya, karena kan di sini emang merakyat dari buah asap stroberi itu. Kalau buah stroberi itu kan identik buah yang memang bisa dibilang terkenal ya. Jadi kita padukan buah stroberi sama Sunda biar lebih gampang diingat gitu. Kita ada ayam kampung, gurame juga berbagai varian menu. Dari yang mulai asam manis, pedas, cobek juga ada. Nah, pemirsa, nasi liwet asap stroberi ini sangat cocok untuk santap siang karena rasa gurih, manis ini menyatu dalam masakan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Muhammad Zulhilmi, Eri Nugraha, Guntur Zulkarnadi, Sadu Santo, Anyus melaporkan.